Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kau mendengar tentang wanita muda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri Arab, lalu dinikahi oleh majikannya sendiri? Inilah kisah nyata yang menyentuh hati, tentang seorang wanita muda yang menemukan cintanya di tempat paling tak terduga. Aulia berdiri di gerbang rumah besar berwarna gading di pinggiran kota Riyadh. Matanya menatap gerimis yang turun pelan, menyapu batu marmer halaman. Ini hari pertamanya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia hanya membawa satu koper kecil dan selembar surat kontrak dari agensi. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua berjanggut rapi, mengenakan jubah putih, berdiri menatapnya tajam. "Kamu Aulia?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang kaku. "Iya, Tuan, saya Aulia." Pria itu mengangguk. "Masuk. Kamu tinggal di belakang. Jangan buat suara. Rumah ini butuh ketenangan." Aulia menunduk sopan, lalu mengikuti langkah kaki lelaki itu. Dalam hatinya, ia mencoba menenangkan diri. "Bismillah, ya Allah, kuatkan aku." Rumah itu terasa lebih seperti museum. Dindingnya penuh lukisan dan kaligrafi. Karpetnya tebal dan halus. Tapi suasananya sepi, nyaris sunyi. Tak ada suara televisi. Tak ada anak-anak berlarian. Hanya jam dinding yang berdetak, dan kadang suara angin dari jendela. Hari-hari pertama terasa berat. Aulia harus bangun sebelum fajar, menyapu, mencuci, memasak, menyetrika. Dan semua itu dilakukan tanpa senyum dari majikannya. Pria itu hanya bicara kalau perlu. Bahkan nama lengkapnya pun Aulia belum tahu. Suatu malam, saat Aulia sedang membersihkan dapur, terdengar suara langkah kaki dari lorong. "Aulia." Suara itu berat namun tidak membentak. Aulia menoleh. Syekh Khalid berdiri di ambang pintu dengan sorot mata berbeda. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum, Tuan, saya baru selesai lap lantai." Ia diam sejenak, lalu meletakkan sebuah buku tua di meja makan. Sampulnya berdebu. "Besok, kamu tidak perlu kerja seperti biasa. Aku ingin bicara." Aulia tertegun. Sejak kapan pria itu ingin bicara? Ia bukan tipe yang suka berbagi cerita. Tapi malam itu, tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu yang belum pernah Aulia lihat sebelumnya. Kesepian. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" "Tidak. Aku hanya lelah sendiri." Dan malam itu, pintu sunyi rumah megah itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tidak oleh suara, tapi oleh kehadiran seorang perempuan muda dari desa kecil yang datang membawa kesabaran. Keesokan paginya, Aulia tak lagi diarahkan ke dapur atau halaman. Ia diminta duduk di ruang tengah, di atas permadani tebal yang biasanya hanya dipakai majikannya saat menerima tamu penting. Di hadapannya, Syekh Khalid membawa 2 cangkir teh hangat dan 1 piring kurma. "Silakan duduk. Hari ini, aku tak ingin bicara sebagai majikan," katanya pelan, sambil menatap ke jendela besar. Aulia ragu. "Maaf, Tuan, saya belum paham maksudnya." "Namaku Khalid. Panggil saja begitu. Aku tak pernah menikah, Aulia. Umurku sudah melewati setengah abad. Semua keluargaku telah wafat. Rumah ini hanya berisi aku dan kenangan." Aulia menunduk. Ada diam yang panjang di antara mereka. Di dinding, kaligrafi berwarna emas terpajang. Aulia memandanginya tanpa sadar. "Itu ayat favorit ibuku," kata Syekh Khalid, mengikuti arah pandang Aulia. "Tentang sabar dan cinta karena Allah." Hatinya terasa hangat, walau tubuhnya dingin diterpa AC ruangan. Aulia merasakan sesuatu yang tak biasa. Lelaki tua itu sedang membuka luka yang selama ini ia simpan rapat. "Aku pernah memohon pada Allah agar dikirimkan seseorang yang bisa membuat rumah ini hidup kembali. Bukan untuk melayaniku, tapi untuk menjadi cahaya," lanjutnya pelan. "Ketika aku melihat caramu menyentuh gelas,
menyapu lantai, menyiram tanaman. Aku tahu, kamu bukan hanya bekerja. Kamu membawa ruhmu ke dalam setiap hal kecil. Aulia merasa pipinya panas. Saya hanya melakukan yang terbaik, Pak. Khalid. Lelaki itu tersenyum untuk pertama kalinya sejak Aulia tiba di rumah itu. Senyum yang sangat asing namun tulus. Apakah kamu punya seseorang di kampung? Tunangan, suami, atau kekasih? Pertanyaan itu membuat jantung Aulia berdegup keras. Tidak, saya belum pernah dekat dengan siapapun. Khalid menatap wajah Aulia yang merah karena gugup. Ia mengangguk perlahan. Baik. Aku tak ingin membuatmu takut. Aku hanya ingin kau tahu bahwa mulai hari ini, rumah ini bukan hanya tempat kerja bagimu. Tapi mungkin, suatu hari nanti, bisa jadi rumahmu juga. Ucapan itu menggantung di udara. Tidak seperti pernyataan cinta. Tapi juga bukan basa-basi. Aulia berdiri perlahan, menunduk dalam. Saya izin ke kamar dulu, Pak. Begitu pintu kamarnya tertutup, tubuh Aulia jatuh terduduk di sajadah. Air matanya menetes pelan. Ya Allah, apakah ini ujian, atau awal takdir yang belum ku mengerti? Hari-hari berikutnya berubah perlahan namun nyata. Khalid tak lagi hanya memerintah, tapi mulai bertanya. Tentang masa kecil Aulia, tentang desanya yang dikelilingi sawah, tentang ibunya yang setiap pagi bangun untuk menanak nasi di tungku kayu. Kadang, ia duduk di dekat dapur sambil mendengar Aulia bersenandung kecil saat mencuci piring. Kadang pula ia meninggalkan secangkir teh hangat di meja kamar Aulia tanpa kata-kata. Tapi Aulia tahu, hatinya sedang diajak bicara. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit riad memerah keemasan, Khalid duduk di ruang tamu dengan kitab tua di tangannya. Ia memanggil Aulia dengan suara lembut. Aulia, duduklah di sini. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Aulia datang dengan kepala tertunduk. Ada yang bisa saya bantu? Khalid mengangguk. Ada. Tapi ini bukan bantuan pekerjaan. Ia membuka kitab itu, menampakkan halaman dengan tulisan Arab dan coretan tangan tua. Ini catatan peninggalan ayahku. Ia menulis sesuatu tentang hakikat cinta dan penjagaan. Salah satu yang selalu ia ulang adalah, jangan tunggu usia muda untuk mencintai dengan ikhlas. Khalid menatap Aulia dalam. Aku telah berdoa sejak lama. Bukan untuk mendapatkan istri muda, tapi untuk mendapatkan jiwa yang bisa menenangkan rumahku dan menyejukkan akhir hidupku. Suara Aulia tercekat. Saya hanya pembantu di rumah ini, Pak Khalid. Dan itu tak mengurangi sedikit pun martabatmu. Justru karena kamu datang dengan ketulusan dan tidak pernah mengharap pujian, hatiku bergerak. Maka aku ingin bertanya, Aulia. Ia menarik napas dalam. Maukah kamu menjadi istriku, secara sah, di hadapan Allah? Aulia menutup mulutnya dengan tangan. Dunia seakan berhenti sesaat. Antara tak percaya dan takut. Tuan, ini terlalu besar untuk saya hanya wanita kampung. Saya tak tahu apa-apa tentang hidupmu yang luas. Tapi kau tahu cara menjaga rumah ini tetap hidup. Dan itu lebih dari cukup. Air mata Aulia menetes pelan. Ia berdiri pelan dan menunduk. Berikan saya waktu, Pak Khalid, untuk sholat dan memohon petunjuk Allah. Lelaki itu tersenyum lembut. Ambillah waktu yang kau butuhkan. Aku akan menunggumu, dengan sabar, seperti rumah ini menunggumu sejak pertama kali kau datang. Dan malam itu, di atas sajadah yang sama, Aulia kembali menangis dalam doa. Tapi kali ini bukan karena lelah, melainkan karena hatinya mulai merasa dicintai dengan cara yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Malam itu Riyadh terasa lebih hening dari biasanya. Angin berembus pelan melewati celah jendela kamar Aulia, membawa aroma gurun yang asing tapi menenangkan. Di atas sajadah yang telah basah oleh air mata, Aulia mengangkat kedua tangannya dengan gemetar. Ya Allah, aku hanya perempuan kampung yang tak tahu arah. Jika ini cinta dari MU, kuatkanlah.
Tapi jika ini hanya cobaan, jauhkan aku darinya tanpa menyakiti siapapun. Suara tangisnya pelan. Tak ada yang mendengarnya selain langit. Tapi di balik sepi itu, hatinya terasa ringan. Seperti telah disampaikan langsung pada takdir. Esok paginya, Aulia menyeduh teh seperti biasa. Tapi tangannya tak lagi gemetar. Ia melangkah ke ruang tengah dan menemukan Khalid tengah menulis di depan jendela. Ia menoleh, lalu tersenyum. Pagi yang tenang, bukan? Aulia mengangguk. Saya sudah sholat malam tadi. Khalid menutup bukunya perlahan. Dan bagaimana jawabanmu? Aulia menatap matanya. Jika Allah mengizinkan, saya bersedia menjadi istrimu bukan karena harta, bukan karena status. Tapi karena saya percaya, Allah sedang menjodohkan dua kesepian yang saling menguatkan. Wajah Khalid seketika berubah. Matanya berkaca-kaca. Ia berdiri dan menundukkan kepala. Terima kasih, Aulia, ini bukan tentang usia, tapi tentang ruh yang saling menjaga. Aku akan menikahimu secara sah, terhormat, dan tanpa menyembunyikan apapun. Kamu bukan pembantu lagi. Kamu akan jadi permaisuri di rumah ini. Hari itu, rumah Khalid yang lama sunyi mulai bersuara. Telepon ke kedutaan Indonesia dilakukan. Wali nikah dan saksi mulai disiapkan. Aulia bahkan sempat berbicara dengan ibunya melalui video call. Ibu, ini bukan mimpi. Aku akan menikah dengan majikanku. Tapi dia bukan seperti yang ibu bayangkan. Dia sangat baik, Bu. Ibunya menangis haru. Kalau itu jalan dari Allah, maka ibu ridho, Le. Yang penting kamu tetap jadi Aulia yang rendah hati. Pernikahan itu sederhana. Di hadapan dua saksi dan seorang kadhi, di ruang tamu yang dahulu sunyi, ijab kabul terucap dengan bahasa Arab yang lancar. Ana kabiltu nikahaha. Suara Khalid tegas. Aulia menunduk, menangis pelan. Hari itu, statusnya berubah. Dari seorang TKI yang menyeka debu di rumah orang lain, menjadi istri dari seorang lelaki yang telah menunggu terlalu lama untuk mencintai dalam kesyalihan. Tak ada pesta besar. Tak ada gaun gemerlap atau undangan yang menumpuk. Tapi hari pernikahan Aulia adalah hari paling mewah dalam hidupnya. Ia mengenakan gamis putih sederhana yang dibelikan Khalid sehari sebelumnya, dan selembar hijab yang ia bawa dari kampung, hadiah dari almarhum ayahnya. Setelah akad, suasana rumah itu berubah. Bukan karena perabot baru, tapi karena senyuman yang menghiasi setiap sudut ruangan. Para tetangga yang selama ini jarang berkunjung, satu persatu datang mengucap selamat. Subhanallah, Khalid, akhirnya kau menikah juga, kata seorang lelaki tua yang juga tetangga sebelah. Dan istrimu, Masya Allah, cantik dan sopan. Khalid hanya tersenyum dan menggenggam tangan Aulia pelan. Dia bukan hanya cantik, tapi kuat. Dia datang jauh-jauh dari tanah yang asing, tanpa siapa-siapa, tapi membawa cahaya yang tak aku miliki selama ini. Aulia mendengar itu sambil menunduk malu. Tapi dalam hatinya, ia merasa dihormati lebih dari sekadar sebagai istri. Ia dipandang sebagai anugerah. Hari-hari pernikahan mereka dilalui dalam kehangatan yang tak dibuat-buat. Aulia tetap memasak seperti biasa, membersihkan rumah seperti dulu, hanya saja kali ini tanpa beban. Ia melakukannya karena cinta, bukan kewajiban. Khalid pun tak berubah menjadi lelaki muda yang haus pelukan. Ia tetap kalem, tetap menyendiri membaca kitab-kitabnya. Tapi setiap malam, ia menyisihkan waktu duduk bersama Aulia di beranda, bercerita tentang masa lalunya. Aku pernah jatuh cinta, Aulia, saat muda dulu. Tapi ia meninggal karena kanker sebelum sempat kami menikah. Sejak itu aku menutup hati, sampai kau datang dan membukanya kembali tanpa paksa. Aulia mengangguk. Mungkin dulu Allah belum izinkan Tuhan mencintai karena saya belum lahir. Khalid tertawa pelan. Jangan panggil aku Tuan lagi, Aulia. Panggil aku suamimu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aulia memanggilnya dengan lembut. Suamiku.
Dan saat itu pula, Khalid memejamkan mata sejenak. Seakan seluruh ruang kosong di hatinya selama puluhan tahun akhirnya terisi penuh oleh satu suara kecil yang datang dari wanita yang dulu hanya datang membawa koper lusuh dan segenggam harap. Kehidupan pernikahan Aulia dan Khalid berjalan tenang selama beberapa bulan. Namun seperti matahari yang tak selamanya cerah, Allah pun menurunkan ujian di tengah kebahagiaan mereka. Sore itu, saat Aulia sedang mempersiapkan makan malam, Khalid pulang dari masjid dengan wajah yang tampak pucat. Ia duduk di kursi dekat dapur, memijat dadanya pelan. "Ada yang sakit, suamiku?" tanya Aulia cemas. "Sedikit sesak. Tapi tidak apa-apa, mungkin hanya kelelahan," jawab Khalid. Namun malamnya, rasa sesak itu semakin menjadi. Aulia segera memanggil dokter dan mendampingi Khalid di rumah sakit. Hasil pemeriksaan membuat dunia Aulia seperti berhenti sejenak. Jantungnya lemah dan usianya tidak muda lagi, jelas dokter itu pelan. Aulia hanya bisa menggenggam tangan suaminya yang terbaring lemah. "Allah, jangan ambil dia secepat ini. Aku baru saja mengenalnya." Khalid membuka mata perlahan. Ia tersenyum meski wajahnya tampak letih. "Jangan menangis, Aulia. Semua sudah ditulis oleh Allah. Aku hanya berharap, saat aku tidak ada nanti, kamu tidak kembali merasa sendirian." Aulia menggeleng cepat. "Jangan bicara begitu. Selama Allah izinkan, aku akan merawatmu. Bahkan jika harus berhenti jadi istrimu dan kembali jadi pembantumu, aku rela." Khalid tertawa kecil. "Tidak, kamu adalah istriku sampai akhir. Aku hanya ingin kamu tetap kuat. Jika suatu saat aku pergi lebih dulu, lanjutkan hidupmu. Jangan kubur hatimu di sisiku." Beberapa minggu berlalu dengan pengobatan rutin dan doa yang tak putus-putus dari Aulia. Setiap malam ia membacakan ayat suci di samping suaminya, berharap kesembuhan datang sebagai karunia. Meski tubuh Khalid melemah, namun cintanya pada Aulia justru makin kuat. Ia sering berkata, "Jika Allah memberiku umur panjang, aku ingin pulang ke kampungmu. Melihat sungai kecil tempat kau biasa bermain. Bertemu ibumu. Dan sujud syukur di tanah yang membesarkanmu." Aulia hanya bisa menangis haru mendengar itu. Ia menyadari, cinta sejati bukan tentang usia, bukan tentang fisik yang kuat, tapi tentang jiwa yang memilih bertahan bersama, bahkan saat hidup perlahan memudar. Setahun setelah hari pernikahan itu, rumah Khalid berubah menjadi tempat yang lebih hidup. Tak lagi sunyi seperti dahulu. Ada tawa kecil Aulia di dapur, ada suara sendok di atas piring, ada doa yang bergema setiap pagi. Tapi meski rumah itu hangat, tubuh Khalid kian lemah. Pada malam keempat Ramadan, Aulia duduk di sisi tempat tidur sambil membacakan surat Yasin. Lampu redup menemani wajah Khalid yang tertidur tenang. Sesekali bibirnya bergetar pelan, mengikuti setiap ayat yang dibaca Aulia. Tiba-tiba, di pertengahan surat, Khalid membuka matanya. Suaranya lirih namun jelas. "Aulia, jika esok aku tak bangun, jangan tangisi aku. Buka laci di meja kerja. Di sana ada sesuatu untukmu dan masa depanmu." Air mata Aulia mengalir, tapi ia menahan isaknya. Ia menggenggam tangan suaminya erat. "Aku hanya ingin terus bersamamu, suamiku." Khalid tersenyum kecil. "Dan kamu sudah menemaniku lebih dari cukup." Pagi harinya, Aulia terbangun dan mendapati tangan Khalid tak lagi hangat. Ia memeluk jasad itu dalam diam, tanpa jeritan, hanya doa dan air mata yang mengalir deras. Dunia terasa runtuh, tapi ia tahu, inilah bagian dari cinta yang sejati, merelakan. Beberapa hari setelah pemakaman, Aulia membuka laci yang dimaksud Khalid. Di dalamnya ada sebuah map berisi dokumen tanah, buku rekening, dan sebuah surat tulisan tangan. "Aulia, jika kamu membaca ini, berarti aku telah pergi. Aku tahu kau tak pernah meminta apapun dariku, tapi aku ingin kau hidup dengan tenang. Tanah ini di negerimu adalah hadiahku. Aku membelinya diam-diam agar kelak kau bisa kembali dengan harga diri. Uang di rekening ini bukan harta warisan, tapi hasil jerih payah dan rasa terima kasihku atas cinta yang kau beri tanpa syarat.
Teruslah hidup, Aulia. Dan jika Allah izinkan, temui cinta yang baru. Aku tidak cemburu. Aku hanya ingin kau bahagia. Dengan tangan gemetar, Aulia mencium surat itu. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa kehilangan dan syukur dalam waktu bersamaan. Beberapa bulan kemudian, Aulia benar-benar kembali ke kampung halamannya. Tapi kali ini, bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai pemilik tanah yang kini ia bangun untuk pesantren kecil, sesuai cita-cita Khalid yang dulu ingin dekat dengan Al-Quran. Ia berdiri di halaman pesantren itu, memandang langit sore, dan berbisik lirih. Aku tidak kehilanganmu, suamiku, aku hanya mendahuluimu pulang kepada Allah. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan perpisahan, tapi dengan janji abadi bahwa cinta yang dilandasi keikhlasan, tak pernah benar-benar mati.